Halo guys, kembali lagi bertemu gua Jerry Simamura di Wanjer Wawasan Jerry. Hari ini gua mau ngejelasin hal-hal yang kembali lagi ke barang-barang yang dekat sama kita, barang-barang yang sehari-hari kita gunain, khususnya nih teman-teman yang pelukis nih pasti paling tahu banget. Kayak video-video kemarin, gue selalu ngejelasin barang-barang yang dekat kita tuh sejarahnya apa sih, kenapa bisa dibuat sih, kenapa mereka kepikir aja ngebuat itu. Nah sekarang gue mau ngejelasin dan ngasih tahu bahwa ada barang-barang unik lagi, enggak sih, enggak unik, barang yang biasa ada di tengah kita. Gue mau jelasin tentang pensil. Nih teman-teman mungkin nggak ada yang tahu tentang sejarah pensil ya kan. Pensil adalah mungkin ya barang yang paling sering deket, akrab, bersahabat, bersaudara sama kita. Nih ya, pensil itu mulai berkembang mungkin dari zaman dulu. Kalau mungkin gue lihat sejarahnya, sebenarnya pensil itu berkembang dari zaman uh, suku Aztec di India. Jadi ya mungkin 1000 tahun yang lalu kali, atau mungkin 1500 tahun yang lalu. Maksudnya dia berkembang di perkembangan-perkembangan suku-suku Indian. Nah, kemudian di kemudian harinya mulailah tercipta pensil modern. Pensil modern itu ya pensil yang kita sekarang, yang pensil yang ada ujungnya hitam tajam, yang bisa buat untuk gambar atau segala macam. Itu sekarang udah ada di zamannya kita. Penemunya pertama kali pensil modern itu di Bavaria, Jerman tahun 1700-an ya, setahu gua, oleh Nicola Jacques Conte di Bavaria. Jadi dia tuh nggak sengaja kali ya atau gimana, dia pengen bikin sesuatu yang baru lagi untuk membantu peradaban manusia. Jadi akhirnya dia nyiptain barang bagus, barang baru, yaitu pensil, untuk membantu kita buat gambar, ngelukis, menulis, atau segala macam. Nah, saat ini di perkembangannya ternyata pensil itu selalu orang-orang bertanya, itemnya itu apa sih? Item yang biasa buat kita ngegoresin untuk menulis, yang sebagai tintanya kalau di pensil itu grafit ya. Jadi grafitnya itu tuh yang ditemukan itu tuh dibakar dulu, habis dibakar, dijemur, dikeringin, buat habis itu dimasukin ke kayu halus buat bisa kita tulis. Jadi sebenarnya itu ya di pabriknya itu seperti itu gitu loh. Orang pertama mikirnya itu adalah mungkin timah atau segala macam, tapi setelah gue baca dan gue cari tahu, kalau misalnya ada gambar di sini, pensil itu tertulisnya atau terbentuknya dari grafit. Gitu. Di kemudian hari nih baru ada penciptaan barang atau produksi massal barang-barang yang masif nih. Jadi pensil-pensil yang kita temuin kayak Faber-Castell, Staedtler, atau mungkin yang lainnya gitu ya, di Jermannya itu mulai berkembang untuk diproduksi secara massal. Jadi mereka ngeproduksi nih barang-barang secara massal untuk diciptain dan dibuat jadi ya barang-barang yang bagus punya. Jadi mereka menciptakan secara massal, mereka ikut mengembangkan peradaban pensil sampai akhirnya ke tangan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, ini Staedtler, nih Faber-Castell, ini kapan nih bikinnya? Ini mah udah lama. Udah mungkin 1600 kalau gue lihat dari perkembangannya ya. Mereka tuh udah bikin mungkin di 1800-an. Jadi ya benar-benar perkembangannya udah selama itu dan setua itu. Karena kan bolpen di kemudian hari baru tercipta. Jauh sebelumnya itu ya masih pensil, semuanya itu tentang pensil, dan pensil. Nah, gitu. Terus pensil itu juga setelah berkembang, berjalannya waktu, punya banyak macam. Ada 2B, 3B, 4B, sampai 9B. Ada yang HB, itu kayak gula darah, kayak ini tensi darah, HB-nya berapa? Gak bercanda. Jadi HB, 2B sampai seterusnya itu menentukan kualitas dan kelembutan dari pensilnya untuk melakukan gambar. Jadi teman-teman
Kalau misalnya mau ngegambar atau mau melakukan sesuatu, pasti dilihat di belakangnya, oh pensil sekian B, itu tergantung. Dan di situ juga mengikuti ketebalan dari grafitnya di dalam pensil, jadi warnanya mungkin bisa lebih mencolok atau lebih terang gitu. Biasanya sih kalau buat teman-teman kita atau mungkin kita sendiri yang biasa ngelakuin ujian kali ya, kalau misalnya kita biasa-biasa standar untuk nulis, untuk sekolah, atau mungkin ujian nasional dulu ya kan, ngisi-ngisi kuesionernya, biasanya pakai 2B, karena yang penting tebel kan, tebel, kelingkar semua, hitam, makanya dari itu masih pensil 2B. Nah, di kemudian hari nih, karena mereka gambar hitam putih bosen, ini jadi pabrik-pabrik kayak Faber-Castell sama Staedtler ini ngembangin lagi produk baru, pensil, yaitu pensil warna. Nah, jadi perkembangan itu mengikuti. Jadi dari yang hitam putih baru ngikut ke warna, sama kayak televisi. Dari yang pertamanya hitam putih, baru di tahun 1970-an berubah menjadi TV berwarna, gitu juga pensil. Jadi pensil ini dia bikin pensil warna ini sama mereka untuk dikembangin, dimasifin, dan membantu kita yang hobi-hobi ngegambar untuk membuat gambar kita semakin terlihat nyata dan jelas gitu. Dan juga pensil ini adalah menjadi komoditi yang mahal ya, karena biasanya ya kalau udah ada pensil pasti ikut produk-produk mengikutinya. Pensil warna itu sebagai perkembangan dari sejarah pensil yang gue ceritain di sebelumnya. Pensil warna itu ditemuin sendiri sama John Sebastian Staedtler tahun 1834 nih, sebagai perkembangan dari pensil. Jadi pensil warna itu terbuat dari lilin, dari pigmen-pigmen tertentu, sama tentunya grafit tadi. Dan tujuannya itu, mereka ngebuat itu buat ngenimbulin gambar atau warna untuk semakin nyata. Jadi mereka ini, Staedtler yang gue ceritain tadi, kayak Staedtler, Faber-Castell gitu, mereka bareng-bareng ngembangin hasil produk mereka. Jadi kemarin nih Conte udah bikin, mereka ngembangin lagi nih, apa yang gue mau tambah di pensil warna gue, sedangkan pensil gue masa cuma pensil hitam putih doang. Nah inilah contohnya pensil warna yang dibuatin sama Staedtler. Jadi pensil warna ini bagus atau enggak, tujuannya ya bagus. Sama yang gue mau ceritakan, bahwa kegunaan pensil itu setiap orang macam-macam gunanya. Kalau arsitek mungkin untuk nge-sketsa, atau mungkin untuk para investigator buat nyari-nyari orang, kan nge-sketsa muka dulu tuh buat nyari tahu ini ciri-cirinya gimana. Nah itu digambarin sama mereka, di sketch, diliatin, ini GPO nih warnanya kayak gini. Nah gitu juga sama dengan pensil warna. Jadi biar dia makin terang, makin nyata mukanya, kulitnya, sisi-sisi yang menurut kita, wah ini sisi-sisi detailnya, nah warna ini yang menguatkan gitu loh. Jadi apakah itu berguna sekarang? Ya berguna banget, karena kita juga nggak bisa lepas dari hidup kita di pensil warna. Karena dari kecil kita, walaupun kita nggak bakat warna, tapi seenggaknya kita pasti pernah mencoba menggunakan pensil warna, walaupun gambar-gambar kita jelek atau mungkin ya emang kurang berbakat aja. Tapi kan tetap di dalam hati kita selalu berusaha bahwa ini loh pensil warna atau gambar kita menggunakan pensil gitu loh. Dan juga gue mau cerita sama teman-teman nih, pensil itu di perkembangannya di masyarakat yang kayak kita, yang mungkin teman-teman yang lagi kurang mampu atau lagi ngehebat uang, itu pensil banyak gunanya. Guna melindungi diri mungkin ya emang gak boleh dilakuin sih ya, tapi namanya pelindungan diri. Atau mungkin guna bertahan hidup, karena kita pensil kita udah pendek sampai segini, karena nggak ada hapusan, kita dulu ngikat karet di belakangnya buat ngehapus tulisan kita. Jadinya tulisannya kagak bersih, malah kadang bekasnya banyak banget di dalam pensil lagi di dalam buku kita. Maka dari itu gue mau ngejelasin ke kalian, ke teman-teman, untuk teman-teman yang pengen tahu lagi apa sih sejarah unik yang ada di sekitar gue yang harus gue jelasin, coba hubungin lagi atau komen di bawah ini di Jam 8 Podcast, biar kita semakin maju dan jaya. Terima kasih.